Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita akan membahas mengenai keamanan di dunia digital ya. Nah, jadi kenapa sih kok kita perlu belajar mengenai keamanan digital ini? Ya, keamanan digital itu bisa bicara di dunia maya ya atau di aplikasi-aplikasi kita yang terhubung dengan jaringan, apalagi jaringan internet. Nah, yuk kita lihat dulu berapa berita-berita. Ya, apa sih dampaknya? Apa sih kejadian yang berhubungan dengan keamanan digital ini? Ya, ini contoh nih. Ada salah satu portal berita yang menyampaikan berita bahwa subdomain Kominfo diretas. Nah, subdomain itu apa tuh subdomain? Ya, jadi jika ada website namanya xyz.com, ya, subdomain itu di depannya domain utama. Nah, misalkan ada ab.xyz.com. Ya, subdomainnya itu mana yang ab ini? Ya, contoh, misalkan ada website namanya google.com ya. Nah, kalau kita mau mengakses email di Google, emailnya Google kan Gmail ya, maka di depannya Google punya subdomain mail.google.com. Nah, mail ini yang namanya subdomain. Nah, ini beritanya gimana lagi nih beritanya maksudnya? Jadi subdomain Kominfo di retas. Nah, hacker geram dengan pemblokiran PayPal. Nah, ini jadi hacker melakukan serangan balik ya terhadap Kominfo, ceritanya seperti itu. Lah kenapa kok diserang balik ya? Karena gara-garanya Kominfo mengeluarkan regulasi akan memblokir aplikasi-aplikasi yang tidak mendaftar dalam tanda kutip ya di link yang disediakan oleh Kominfo. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau tidak daftar diblokir. Nah, tapi yang diblokir ini aplikasi-aplikasi yang orang-orang sudah terlanjur banyak pakai. Apalagi seperti PayPal ini untuk alat pembayaran internasional ini. Nah, dan juga ada beberapa situs-situs yang lain ya, seperti situs-situs freelancer, layanan freelancer, nah, dan kemudian website-website yang tidak diketahui ada di mana tapi sering dipakai data centernya ada di Indonesia tapi dipakai. Nah, yuk contoh berita yang lain lagi. Ya, di sini mengatakan nih ya, 102 juta data KTP bocor. Bocornya di mana? Di forum hacker. Nah, diduga dari Kemensos. Loh, data KTP bocor kok jadi masalah kenapa? Nah, zaman sekarang ini kan segala sesuatu yang terkoneksi ke jaringan ya butuh user dan password. Nah, dan kalau orang sudah tahu nama apalagi alamat, wah, itu bisa disalahgunakan. Salah satunya untuk apa? Pinjol. Nah, jadi harap diperhatikan jangan menyebar data sembarangan. Nah, karena di aplikasi pinjaman online kalau butuh dana, ini disclaimer dulu ya, saya tidak mengajarkan untuk meminjam ya, tapi dengan KTP bisa dipakai untuk pinjaman ya. Dapat uang dengan modalnya hanya upload lah. Kalau upload
tanpa sepengetahuan yang memiliki KTP kan juga bahaya juga nanti ya. Dan berita berikutnya ya. Jadi ini Kominfo ya, ini ex Kominfo ya, yang dulu pernah menyebutkan atau mengatakan beberapa pernyataan yang kontroversial. Misalkan ini ya, supaya menjaga KTP tidak jatuh ke tangan yang salah, tidak bocor tadi ya. Menterinya ini minta disuruh masing-masing warga untuk mengganti password. Nah, kenapa kok disebut kontroversial? Nah, pertanyaannya, apakah hanya dengan mengganti password saja aman? Nah, apakah dengan mengganti password saja maka bisa membuat 102 juta data KTP tidak bocor? Nah, pertanyaannya itu. Nah, tentunya tidak semudah itu hanya mengganti password ya, tapi tidak di tapi tidak pernah mengupdate keamanan. Keamanan apa? Keamanan software ya, bug fix ya, perbaikan bug di aplikasi-aplikasi. Nah, kemudian ini yang sangat lucu kalau saya boleh bilang ya. Ada berita yang mengatakan bahwa Kominfo berpesan ya, ke hacker. Hacker itu siapa sih hacker? Ya, jadi hacker itu orang yang dalam tanda kutip jahat ya, yang suka memanfaatkan internet untuk melakukan penipuan. Ya, bisa penipuan, bisa membobol. Ya. Jadi Kominfo bilang nih, ya, saya tidak tahu ini pernyataan resmi atau enggak, tapi ngomong nih, kalau bisa jangan menyerang. Ya. Jadi ngomong pada orang yang akan berbuat jahat, kalau bisa jangan menyerang. Ini seperti ngomong sama pencuri, pencuri kalau bisa jangan melakukan pencurian dong. Nah, semoga saja pencurinya langsung insaf habis di ngomongin seperti itu ya. Nah, kalau udah apa yang terjadi? Nah, ya, kemudian ini ya beberapa berita ini ya, menakutkan enggak nih ya. Nah, ini kalau orang yang tidak sadar, wah, maka biasa-biasa aja dan tidak aware atau waspada terhadap data-data informasi yang dimiliki. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, yang dilakukan harus banyak ya. Nah, tapi ini saya bahas yang berhubungan dengan kita sebagai pengembang sistem. Ya, maksudnya gimana? Nah, ini bisa dilihat di bukunya ini ya. Bukunya ini System Analysis and Design Object Oriented Approach. Nah, ini isinya tidak semata-mata ngoding. Nah, yang di sini yang saya garis bawahi mengenai sistem development life cycle. Apa itu sistem development life cycle ya? Siklus pengembangan software. Nah, siklusnya seperti apa? Jadi untuk membuat software sistem, nah, itu udah tahu-tahu jadi, tahu-tahu sempurna, enggak. Tapi ada siklusnya. Siklusnya seperti apa? Nih ya, ada yang namanya PADI. Nah, PADI itu apa? P-nya planning, A-nya analisis, D-nya design, implementation. Ya. Dari planning menghasilkan produknya apa? Rencana project, mau bikin apa? Sistem informasi keuangan. Kemudian setelah dianalisis, kita lihat kebutuhan penggunanya, sistemnya mau dibikin offline atau online. Nah, penggunanya kira-kira berapa? Maka setelah dianalisis jadilah proposal sistemnya. Dari proposal ini nanti keluar biayanya. Ya, bill of materialnya berapa. Nah,
Kemudian kalau ACC, oke, setuju. Harganya sistemnya 1 miliar. Nah, dan lanjut ke tahap berikutnya desain. Kita mendesain sistem sesuai dengan proposal yang disepakati, maka menjadi lebih mengerucut lagi, tidak hanya proposal tapi sudah jadi desain. Nah, tinggal mengimplementasikan menjadi program atau sistem, sehingga jadi new system and atau bisa menjadi rencana maintenance. Rencana setelahnya apa nih? Nah, maksudnya gimana? Jadi setelah implementation ini masih ada siklus yang namanya maintenance. Loh, udah sistem kok tidak harus di maintenance segala itu buat apa? Memang sistem ganti oli ya. Memang sistem ada kampasnya yang harus diganti kalau habis, seperti motor itu, seperti mobil, kampas kopling habis gitu. Maintenance dalam sistem itu adalah apa? Salah satunya bug fix. Nah, jadi perbaikan bug. Bug itu apa? Jadi kalau membuat software sistem itu ndak tahu-tahu langsung jadi bagus gitu ya, langsung jadi sesuai keamanannya yang kita kehendaki, ndak. Nah, saat ini dirasa cukup, tapi kedepannya bisa saja akan ditemukan bug-bug yang sebelumnya tidak teridentifikasi. Ya, nah terus gak bisa muncul bug kenapa? Salah satunya mungkin sistem operasinya ada update. Sistem operasi update, ya, maka sistem yang dibuat harus update juga. Kalau udah obsolete nanti atau bahkan bisa tidak berjalan. Nah, hubungannya dengan ini apa? Dengan keamanan digital, cyber security itu apa hubungannya? Nah, pernahkah kita memikirkan ketika kita membuat sistem, kira-kira akan kita taruh di mana keamanannya? Sistem yang akan kita buat keamanannya seperti apa? Pernahkah kita memikirkan? Ya, mungkin kita terlalu terfokus membuat membuat sistem saja, tapi kita saking asiknya membuat sistem atau saking hanyut dalam error yang ada, kita lupa memikirkan security-nya, keamanannya ya. Nah, kemudian kalau gitu keamanannya harus gimana nih? Ya, setidaknya diletakkan, disisipkan, harus ada di fase analisis. Maksudnya gimana contohnya? Gini, misalkan tadi membuat sistem informasi keuangan. Nah, apakah sama keamanannya kalau sistem informasinya itu dibuat offline dan online? Apakah ada perbedaannya? Jelas ada. Ya, apa? Kalau offline ya kita tidak perlu internet ya. Kalau tidak perlu internet berarti user atau pengguna yang mengakses sistemnya ya, bisa diestimasi. Nah, dan karena semakin sedikit tidak diakses secara publik, ya maka keamanannya pun ya, tidak seberat yang sistem online ya. Kalau yang sistem online beratnya apa? Semua orang bisa mengakses asal punya internet ya, dan perangkatnya ya. Udah efeknya apa kalau sudah banyak orang yang tahu ya, informasinya terbuka ya, pakainya kalau tidak dikasih batasan bisa saja informasi yang seharusnya tidak keluar maka dan orang bisa mendapatkannya dengan mudah. Misalkan servernya apa, pakai database-nya apa. Nah, harusnya orang lain tidak boleh tahu itu. Nah, tapi karena diakses secara online dan umum, maka hal seperti itu bisa saja dicari dan disalahgunakan. Nah, jadi itu ya
bagaimana kita menyisipkan keamanan dalam fase analisis. Nah, kalau yang ingin belajar lagi mengenai metodologi pengembangan sistem, ya ada 3. Nah, kalau yang idealnya pengembangan sistem, ya kalau saya berbicara sebagai pengembang, pengennya yang nomor satu nih, structure, terstruktur, enak. Nah, kenapa kok enak ya? Enaknya terstruktur gini, kalau fase planning belum selesai, maka tidak bisa ke fase analisis. Analisis belum selesai, maka tidak bisa ke desain. Desain belum selesai, maka tidak bisa ke implementasi. Jadi harus urut. Nah, dan karena urut, maka pemikirannya ini betul-betul matang. Misalkan untuk menganalisis kebutuhan sistem informasi keuangan, butuhnya apa saja? Oh, usernya bisa dari kasir, kasir yang mengurusi kas kecil. Kemudian siapa lagi usernya? Oh, nah ya, orang yang biasanya mengurusi transfer, bank, nah, dan lain sebagainya. Ya, nah, yang lain apa? Yang lain selain terstruktur ini ada 2 dan 3. Nah, kalau yang 2 dan 3 ini pendekatannya lebih ke arah barang atau sistem itu segera jadi. Nah, kenapa harus segera jadi? Biar cepat. Nah, tapi yang suatu yang cepat dikompensasi dengan apa? Kompensasi dengan tadi bug. Nah, jadi tidak heran kalau sistem aplikasi yang keluar sekarang itu kebanyakan keluarnya cepat, nah, tapi selang berapa lama muncul update. Nah, ya oke, jadi gitu materi kali ini mengenai pendahuluan cyber security. Ya, saya akhiri, selamat jumpa di materi berikutnya. Happy coding.